Ya, teman-teman semua, terima kasih banyak nih yang udah hadir di sini malam Minggu, lagi libur panjang pula, masih mau mengalokasikan waktunya. Kalau saya bilang bukan mengorbankan waktu, tapi menginvestasikan waktunya untuk belajar. Tentunya di sini kita terpisah ruang dan waktu, tetapi kita dipersatukan di dalam satu Zoom yang luar biasa yang insya Allah hari ini kita akan berbagi banyak hal, teman-teman. Nah, beruntung sekali kita semua, termasuk saya merasa sangat beruntung karena saya bisa berada di sini hari ini. Karena insya Allah materi kali ini adalah materi yang luar biasa, yang mungkin untuk sebagian teman-teman, uh, mungkin materi ini adalah materi yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan materi ini akan menjadi solusi untuk berbagai permasalahan teman-teman atau mungkin permasalahan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semua. Dan di sini saya lihat banyak teman-teman baru nih yang mungkin baru kali ini bergabung dengan uh, kami di sini di webinar ini. Uh, kita hari ini materi kita akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa pastinya, karena orang-orang yang luar biasa, materi yang luar biasa pastinya akan disampaikan oleh orang yang luar biasa juga, benar ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, siapa sih pemateri kita malam ini? Karena banyak yang baru-baru nih saya lihat. Nah, pemateri kita malam ini adalah uh, seorang business coach. Beliau sangat sangat concern dengan dunia riba. Beliau adalah aktivis anti riba dan beliau adalah penulis buku Menembus Batas. Beliau juga adalah ketua dari Koperasi Indonesia Tanpa Riba atau KITA, dan beliau adalah co-founder dari aksenprofit.com, dan beliau juga adalah uh, founder dari Digital Trainer Academy. Itu udah deretan panjang banget itu ya, yang title yang ada yang nempel di beliau ini. Dan satu lagi yang luar biasa, di tahun ini beliau berprestasi. Beliau adalah praktisi affiliate nasional. Di tahun ini saja setidaknya 4 kontes afiliasi di Indonesia beliau menyabet sebagai juara pertama. Dan beliau pun pernah bersanding di kompetisi yang pertama beliau ikuti, beliau bersanding dengan seseorang mungkin udah tidak asing lagi di telinga teman-teman, yaitu bersanding dengan Dewa Eka Prayoga waktu itu. Dan kemudian setelah itu beliau menjadi juara satu di berbagai affiliate kontes afiliasi nasional. Oke. Dan hari ini, Masya Allah, Subhanallah, di tengah kesibukan beliau, di malam minggu, di tengah mungkin yang seharusnya beliau alokasikan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, tapi beliau mau sama seperti kita menginvestasikan waktunya untuk memberi, untuk sharing untuk kita semua. Baik, teman-teman semua udah nggak sabar ya. Siapa sih pemateri kita ini? Baik. Udah siap belum ya? Ini yang biasa yang hadir ini ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada dari luar negeri ya teman-teman ya. Makanya saya bilang bahwa kita ini terpisah ruang dan waktu, tapi dipersatukan di Zoom meeting ini. Betul ya? Oke teman-teman semua, mari kita sambut pemateri luar biasa kita malam ini. Coach Helmi Ardian, silakan Coach. Silakan Coach Helmi. Oke, suaranya jelas nggak nih, Teap? Jelas Coach. Oke, baik. Tadi suaranya putus-putus. Oke ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, senang sekali di malam hari yang cerah ini, malam hari yang penuh berkah ini,
kembali saya bisa hadir membersamai teman-teman untuk belajar dunia digital marketing ya, khususnya bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali ikut. Tadi Tehap, saya lihat kayaknya banyak yang baru bergabung ya. Iya, alhamdulillah banyak teman baru hari ini, banyak saudara baru insya Allah ke depannya. Oke. Nah, supaya teman-teman mungkin karena mungkin hari ini ada yang nggak bisa hadir, saya coba ini kita rekam aja di YouTube ya, Tehap ya. Ya silakan Coach. Oke, ini dari mana aja nih yang hadir Tehap? Ya, hadir malam ini ada dari berbagai lokasi Coach. Hongkong mana? Hongkong hadir nggak Hongkong? Hongkong selalu ada. Hongkong selalu ada. Masya Allah, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan pada semangat semuanya. Wih, Jogja juga hadir. Yes. Ya, oke. Teman-teman, sebelum saya live, saya pengen teman-teman chat di Zoom ya. Di chat di grup Telegram ya. Silahkan interaksi di grup Telegram. Gimana interaksinya? Tinggal gini, tulis nama, kemudian domisili, dan sampaikan, saya siap belajar coach. Nah, gini ya, di grup Telegram Belajar Bisnis. Biar semangat dan antusias. Udah pas jam 8 nih. Silahkan teman-teman. Ya, silakan teman-teman ngisi absen. Nama, domisili, dan saya siap belajar coach gitu di grup Belajar Bisnis Digital. Oke, sip ya. Udah mulai pada on ya, Siap. Wih, sudah di dalam bioskop. Mantap ya. Oke, baik. Saya sih kayaknya nih Teap, sinyal mudah-mudahan sih lancar. Kalau nanti nggak lancar langsung di cut aja ya. Siap, Coach. Siap. Aktif. Ada yang online jadi host, ada Pak Yayak, ada Bu Luhur, ada Teap ya. Tolong dibantu kalau sinyal di sayanya gangguan, nanti teman-teman bisa handling ya. Baik, teman-teman di hitungan ketiga kita akan live. 1, 2, dan 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang akan dibawakan pada malam hari ini tema yang sangat menarik ya. Ini adalah bagaimana agar kita mampu mengonlinekan bisnisnya. Saya tidak tahu teman-teman yang ikut di kelas malam hari ini, apakah yang ada yang sudah online, ada yang sudah menjalankan bisnisnya secara online, atau mungkin ada yang belum berbisnis, atau bisa jadi sudah berbisnis tapi masih menjalankannya secara offline. Jadi saya tahu yang hadir di sini barangkali pasti berbeda-beda ya, ada yang sudah online bisnisnya, ada yang belum, bahkan mungkin bisnis aja baru pertama kali terjun setelah terpapar oleh kondisi yang mengharuskan kita selalu online terus setiap hari ya. Gini teman-teman, saya akan langsung saja, teman-teman siapkan catatannya ya bagi teman-teman yang menyimak malam hari ini. Boleh disiapkan catatannya ya. Oke, Teap sudah muncul belum ini PowerPoint-nya? Sudah, Coach. Sudah ya. Pak Saka akhirnya muncul lagi nih. Saya dari kemarin nanyain, Pak Saka kemana? Oke, sip. Baik, teman-teman sekalian, ini tema hari ini adalah saatnya online-kan bisnismu ya. Jadi ini salah satu modul yang ada Digitalpreneur Academy, bagaimana mengedukasi mereka yang barangkali saat ini sedang ingin atau berminat untuk terjun ke dunia online, tapi belum tahu bagaimana caranya mengembangkan bisnis melalui online ya. Jadi semoga hari ini Anda semua bisa mendapatkan insight atau inspirasi ya dari kelas malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah diperkenalkan ya oleh THAP bahwa saya saat ini sebagian besar waktu saya digunakan untuk mengedukasi, membantu mereka-mereka yang ingin hijrah bisnisnya, yang ingin makin berkah bisnisnya, dan ingin supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu ya. Termasuk belakangan ini saya lebih banyak terjun di dunia digital marketing ya, dan mudah-mudahan hari ini banyak inspirasi yang teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian ya, dan ini adalah setiap
saya ngisi kelas online, selalunya saya mengingatkan kembali ke diri saya pribadi maupun pada teman-teman yang hari ini hadir, ya. Ini adalah penyemangat atau motivasi bagi kita semua, gitu ya. Boleh audionya di off-kan ya, supaya suara saya bisa maksimal, gitu ya. Teman-teman, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi Bapak Ibu, semoga pertemuan hari ini mari kita sama-sama luruskan niat, luaskan niat bahwa kita sedang belajar, sedang menuntut ilmu, semoga banyak pencerahan ya, semoga diberikan pemahaman untuk mendapatkan inspirasi ide-ide yang ditangkap melalui kelas malam hari ini. Dan tentunya semoga jalan menuju surga akan dimudahkan gitu ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ini doa saya bagi teman-teman sekalian ya, bagi yang belum punya bisnis didoakan segera punya bisnis, bagi yang sudah punya bisnis saya doakan semoga bisnisnya semakin meningkat dan income-nya melesat, kemudian dengan Allah makin dekat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah harapan kami, harapan saya pribadi di Digitalpreneur Academy. Saya berharap semoga bisnis teman-teman setelah mengikuti kelas malam hari ini bisnisnya semakin meningkat, income-nya semakin melesat, dan dengan Tuhan, dengan Allah makin dekat ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman banyak pencerahan ya. Nah, saya akan memulai teman-teman dengan satu data yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu ya. Ini ada di liputan6.com ya, ada di Detik Finance, bahwa kondisi saat ini teman-teman sekalian ya, UMKM ini saat ini sedang terkapar ya. Para pelaku-pelaku usaha saat ini di kala pandemi ini mengalami penurunan yang luar biasa ya. Ada yang sampai 50%, 70%, dan yang mengerikan ada beberapa daerah ya, ada beberapa perusahaan yang akhirnya dengan terpaksa mereka harus mem-PHK karyawannya ya. Ini ada salah satu data saya dapatkan di tanggal 10 November, 1.500-an pekerja di Bekasi menjadi korban PHK, terdampak oleh pandemi corona ini. So teman-teman, ini adalah berita, tentunya adalah berita yang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tetapi tentunya bagi Bapak Ibu yang hadir di sini tinggal bagaimana menyikapi kondisi saat ini ya. Apakah menyikapi ini sebagai sebuah masalah, atau justru menyikapi ini adalah bagian dari peluang yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Nah teman-teman, ada 3 hal ya, boleh dicatat teman-teman, dampak dari krisis saat ini, dan ini tidak bisa kita hindari ya. Yang pertama adalah menurunnya daya beli. Jadi teman-teman perlu dipahami, mungkin waktu-waktu ke belakang ketika berjualan dengan mudahnya kita berjualan lewat online, lewat offline. Tetapi di kondisi krisis seperti saat ini teman-teman, bisa jadi ya masyarakat semakin menurun daya belinya ya. Yang tadinya mau beli apa-apa tuh beli dengan mudahnya, kalau sekarang sebagian besar mungkin menahan uangnya, perlu memikirkan banyak hal ketika mereka ingin melakukan sebuah transaksi ya. Jadi ini konsekuensi yang kita hadapi, bahwa semakin menurunnya daya beli. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, dampak dari krisis saat ini adalah karena income menurun ya kan, omset juga turun drastis, akhirnya apa? Ya, banyak pengusaha atau pebisnis yang tidak bisa menutupi biaya operasionalnya, atau sebuah usaha yang biasanya mendapatkan keuntungan yang besar, akhirnya untuk menutupi operasional aja terkendala ya. Dan akhirnya singkatnya adalah akhirnya mereka harus mengalami hutang piutang untuk menutupi kebutuhannya ya. Dan yang mengerikan lagi teman-teman sekalian ya, gara-gara dampak dari krisis pandemi corona hari ini, akhirnya semakin banyak lagi orang-orang yang terjerumus ke dalam jeratan hutang dan riba. Tentunya riba ini adalah sesuatu hal yang diharamkan ya. Kalau teman-teman lihat ya, kalau lagi nonton YouTube tuh, ya tiba-tiba selesai nonton YouTube ada iklan-iklannya. Mau pinjaman online nggak? THA pernah dapat iklan-iklan seperti itu nggak? Sering kok. Hampir buka YouTube kayaknya. Iya, selalu ada tawaran yang cukup fotokopi KTP, cukup foto KTP, foto wajah, selfie, ya, dengan mudahnya uang akan cair sekian juta. Nah ini padahal teman-teman, ini adalah
godaan ya. Ini adalah menjadi buat sebagian orang menganggapnya ini adalah pertolongan. Justru ini adalah musibah ya. Kenapa? Karena akhirnya banyak orang yang terjerat ke dalam riba ya. Sementara karena saya sudah hampir 10 tahun penggiat anti riba, kita tahu secara hukumnya riba itu haram, dan yang mengerikan adalah seringan-ringannya dosa riba seperti berzina seorang anak laki-laki dengan ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik ya. So, teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman yang hadir di malam hari ini, justru kehadiran acara seperti ini menjadikan ide atau gagasan supaya teman-teman bisa meningkatkan penghasilannya ya melalui tren yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, apa yang terjadi dari kondisi saat ini adalah banyak orang yang akhirnya mengalami krisis kepercayaan diri ya. Dan ini yang tadinya gaya hidupnya mereka biasa bermewah-mewahan ya kan, mereka tadi ya karena menganggap bahwa keuangannya cukup mapan, ternyata lama-kelamaan akhirnya mereka mengalami krisis kepercayaan diri ya. Kenapa? Karena krisis keuangan. Jadi uangnya krisis, ternyata kepercayaan dirinya juga ikut-ikutan krisis ya. So teman-teman, menyikapi 3 hal ini yang lebih pentingnya ya. Menyikapi 3 hal ini ada pilihan. Ya, teman-teman menganggapnya krisis ini adalah sebagai suatu masalah ya, atau teman-teman menganggapnya ini adalah sebagai peluang. Ya, kenapa saya menganggapnya peluang? Karena ya orang-orang yang saya interaksi, orang-orang yang saya gali apa yang mereka lakukan di kala kondisi krisis seperti ini, malah banyak orang yang akhirnya mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Padahal di satu sisi orang-orang sedang mengalami krisis, kok ada orang-orang di luar sana yang justru mendapatkan berkah ya dari kondisi seperti ini. So teman-teman, life is choice. Hidup adalah pilihan. Maka teman-teman mau menganggapnya apa? Apakah tadi krisis ini menjadi sebuah masalah atau justru krisis ini menjadi peluang? Nah, supaya saya tahu teman-teman siapa aja yang menyimak di kelas malam hari ini, dan ini ada sesi interaksi melalui chat. Silahkan teman-teman, silahkan jawab pertanyaan dari saya. Apa bedanya mereka yang memiliki sikap optimis dengan yang mereka memiliki sikap pesimis? Nah, boleh di chat Zoom sekarang, bukan di Telegram ya. Silahkan jawab di Zoom-nya. Apa perbedaan antara orang-orang yang optimis dengan orang-orang yang pesimis? Oke, gitu teh. Oke, jadi apa perbedaannya orang pesimis dan orang optimis? Yes, ayo Optimis jawab dulu di Zoom-nya, silakan. Di chat Zoom teman-teman, silakan. Ayo jawab. Apa bedanya orang pesimis dengan orang optimis? Silahkan dijawab. Oke, yuk kita interaksi dulu ya, biar memanaskan suasana ya. Jadi jangan larut dengan kondisi keadaan ya. Boleh di luaran sana orang menganggap ini adalah sebuah musibah, krisis atau masalah, tetapi tentunya teman-teman yang hadir di malam hari ini, insya Allah ya, mudah-mudahan kondisi seperti ini teman-teman bisa mensikapinya dengan positif dan justru banyak peluang-peluang yang hadir. Oke, udah ada yang jawab nih, Coach. Yes. Katanya ada siapa nih? Ada Ibu Rahmi dari Samarinda. Orang pesimis menyerah terhadap keadaan. Yes. Orang optimisnya nggak ada. Optimisnya nggak ada. Waduh. Oke, dari masih ngetik kayaknya, masih ngetik di bawah. Iya. Optimis selalu melihat peluang di setiap masalah, kata Bu Holija. Dan dari Lacap ada Ibu Putri dia. Orang yang optimis selalu masalah sebagai peluang, sedang orang optimis selalu menyalahkan keadaan atau masalah. Katanya jawabannya. Sip. Ada Bandung. Ini Pak Isas. Orang yang optimis mau menghadapi tantangan menjadi kesempatan. Orang pesimis takut menghadapi tantangan. Nah, kemudian dari Jakarta ada Pak Rozi. Optimis selalu menyikapi hidup dengan semangat. Ada dari Pak Yayak mah nggak usah dibacain. Oke, sip, udah cukup ya, Ab ya. Cukup ya, ini udah banyak banget Coach yang berpartisipasi menjawab nih. Luar biasa ya, ini salah satu kelebihan mengikuti Zoom yang ada di Digital Revolution. Teman-teman semangat dalam belajar, semangat untuk berinteraksi ya.
Jadi saya bisa simpulkan bahwa orang yang optimis adalah mereka-mereka yang bisa melihat peluang meskipun banyak masalah yang terjadi. Jadi mereka adalah yang bisa melihat peluang meskipun masalah terjadi di mana-mana. Sementara orang yang pesimis adalah mereka-mereka yang justru melihat masalah di balik peluang-peluang yang ada. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, mari kita sama-sama tumbuhkan sikap optimis bahwa ya dalam kondisi apapun selalu ada sisi positifnya, selalu ada peluang yang bisa kita ambil ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman kelas malam hari ini jadi makin semangat. Yes, Coach, saya siap menjadi orang yang optimis, mampu melihat peluang meskipun krisis dan masalah terjadi di mana-mana. Nah gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman optimis, insya Allah rezekinya pun akan dimudahkan gitu ya. Amin. Oke, teman-teman kita lanjut nih ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman ingin tadi ya mampu ya menyiapkan diri menghadapi berbagai macam masalah sehingga bisa melihat peluang ya, maka teman-teman sikap apa yang harus ditumbuhkan? Sikap terbuka dengan hal-hal baru agar kita semua bisa menjadi pribadi yang siap berubah ya. Jadi kondisi saat ini memaksa diri kita untuk mau berubah lebih cepat ya. Kenapa teman-teman? Karena kalau tidak berubah, tidak siap berubah, maka bersiaplah untuk punah ya. Jadi di era digital ini juga luar biasa teman-teman ya. Banyak bisnis-bisnis yang terhantam ya oleh tsunami ekonomi saat ini. Ya banyak yang akhirnya gulung tikar, tetapi bagi mereka yang selalu berubah, selalu siap adaptif gitu ya, siap menghadapi perubahan, maka insya Allah mereka tetap bertahan dalam kondisi apapun. So teman-teman, supaya makin antusias lagi, ya tadi di Zoom, sekarang di Telegram, supaya Zoom, Telegram, supaya teman-teman juga bergerak gitu ya melalui jempolnya. Silahkan katakan, saya siap berubah, Coach. Gitu. Silahkan teman-teman ya. Ya, silakan di grup belajar bisnis digital. Ya, saya siap Saya belajar, saya berubah siap kok. berubah, Gitu ya. Coach. Gitu, ya. Iya, sudah ada yang isi, ada Ibu Naris, Ibu Nia Berlian, Ibu Miati, Ibu Meli, ada banyak-banyak. Yes, oke. Sambil teman-teman sedang berinteraksi, saya lanjutkan lagi ya. Sekalian Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang luar biasa. Apa yang akan menjadi tren? Apa yang akan menjadi peluang? Ya, karena ini berapa hari lagi kata THAP ya, ini hanya kurang dari 1 pekan lagi ya. Kita nggak Betul, kerasa Coach. nih ya, sudah menghadapi tahun 2021 ya, sudah sebentar lagi. Katanya ini hari hari Sabtu terakhir di tahun 2020 ya. Kalian ya, Betul banget. apa yang akan menjadi tren di tahun 2021 ya, dan ini firm banget ya, dan saya merasakan betul ya kondisi saat ini sekarang sudah berubah dan sekarang akan menjadi tren adalah tren digital marketing ya. Jadi ini adalah salah satu usaha yang akan semakin berkembang di era di tahun 2021 ini adalah dunia digital marketing, bahwa melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan aktivitas bisnis tidak bisa terlepas dari yang namanya digital marketing ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita sama-sama siapkan diri untuk larut di dalamnya. Kalau kata-kata yang bagus dari salah seorang pakar digital mengatakan seperti ini: temukan kemana tren mengalir semakin pesat, maka teman-teman yuk sama-sama siapkan diri untuk berubah, belajar untuk tadi ya bagaimana mulai mendigitalisasikan bisnisnya ya, mulai mengonlinekan bisnisnya, sehingga apa? Sehingga diharapkan di tahun 2021 ini adalah menjadi tahun kebangkitan, tahun kemenangan, bahkan ini adalah omsetnya juga meningkat drastis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah ini nih teman-teman, ini data yang saya peroleh di awal tahun ya, di awal tahun 2020
jumlah pengguna internet itu 175 juta orang. Ini supaya teman-teman dapat gambaran ya, kenapa ini akan menjadi tren. Nah, di November 2020 ternyata teman-teman saya temukan kembali data ya. Berarti apa teman-teman? Dari data yang diperoleh ini adalah satu potensi ya, bahwa 64% orang saat ini sudah mulai melek dunia digital, sudah melek internet, sudah mulai melirik ke dunia online. Yang dulunya mungkin ya seperti saya pribadi ya, ini saya bisnis 20 tahun kebanyakan dipacu gitu ya untuk mulai mengembangkan bisnisnya di dunia online ini ya, sehingga kita memiliki potensi penghasilan yang akan jauh lebih besar. Bayangin nih, TAAP nih, dari 270 juta orang yang pakai handphone itu ada 300 juta orang. Nah, ada 300 surplus ya. Surplus. Iya, coba di sini ada nggak yang handphonenya lebih itu dari total satu? populasi itu kan sama bayi sama orang tua kan. Iya, ini luar biasa. Berarti paling enggak lah tiap orang kemungkinan ya minimal punya 2 handphone, bahkan mungkin ada yang lebih ya bagi mereka yang kegiatan online-nya makin kencang gitu ya. So ini teman-teman kan bisnisnya. Ini market teman-teman. Bayangin ya, dari 175 juta orang bahkan sekarang hampir 200 juta orang pengguna internet. Masa sih nggak ada yang beli produk-produk yang teman-teman tawarkan ya? Pastinya ini adalah peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, teman-teman boleh dicatat ya profesi-profesi yang ada Bu Luhur, suara saya jelas? Jelas sih. Oh, jelas ya. Oke. Ini teman-teman peluang bisnis di dunia online ini, teman-teman kalau mau secara global bisa berprofesi sebagai digital marketer. Ini lebih ke arah strategik gitu ya. Atau buat teman-teman yang pemula nih di sini, daripada susah-susah bikin produk, saran saya teman-teman, reseller itu adalah suatu bisnis di mana kita menjual produk-produk orang lain melalui online ya. Teman-teman tinggal beli dulu dengan harga khusus, kemudian teman-teman bisa jual kembali gitu ya. Nah, kalau dropshipper ini jauh lebih menarik lagi. Dropship ini adalah teman-teman tidak perlu menggunakan modal yang sangat besar ya, teman-teman. Produknya adalah produk-produk fisik ya, produk-produk lazimnya yang bisa kita lihat ya. Nah, ada lagi yang menarik teman-teman, yaitu bisnis apa? Bisnis sebagai affiliate marketer ya. Jadi teman-teman menjual produk-produk menggunakan internet ya. Ini biasanya setiap bulan saya membahas satu topik ini secara khusus tentang potensi bisnis affiliate. Karena produk-produk yang dijual adalah produk digital, sehingga teman-teman jadi seorang affiliate itu nggak perlu pusing-pusing packing barang, nyiapin produk, ya kan, siapin gudang, siapin karyawan. Dengan affiliate ini, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan cukup dengan menyebarkan link dari pihak pemilik produk ya, produk digital, dan teman-teman ke dunia affiliate ya. Tinggal mau pilih partnernya siapa kan gitu. Kemudian bisa juga menjadi seorang YouTuber. Wah, ini TH sudah jadi YouTuber apa belum? Belum ya. Belum. Halo TH. Belum masuk ke YouTuber saya. Belum. Ini soalnya kayak lagi melamun, kayaknya lagi memikirkan Ria Ricis, siapa lagi ya yang mereka bisa mendapatkan income. Iya, dapat income ratusan juta, bahkan bisa jadi miliaran dari dunia
dari YouTube ya, walaupun tentunya YouTube. kalau ngelihatnya sih kayak yang gampang, prakteknya pasti butuh proses ya. Kemudian teman-teman bisa juga sebagai konten kreator, teman-teman bikin konten, bikin desain-desain yang menarik sehingga apa? Produk-produk yang apa namanya? Anda bisa membuka jasa membuatkan desain-desain yang menarik. Ini luar biasa teman-teman ya. Bisa juga video maker. Teman-teman bisa membuka jasa pembuatan video untuk mempromosikan produk-produk melalui online. Ini pun salah satu peluang yang bisa teman-teman tangkap di internet. Jadi teman-teman menjual keahliannya ya, menjadi tadi seorang apa tadi kreatif designer, konten kreator atau bikin copywriting gitu kan, atau apapun yang kira-kira teman-teman punya skill dan keahlian di mana ya. Ini sekali lagi teman-teman, silahkan ya teman-teman yang mau terjun ke dunia online boleh memilih tipe-tipe yang ada di sini gitu ya, peluang-peluang yang ada di dunia online ini ya. Saat ini saya pribadi sebagai affiliate marketer juga iya, saya juga sebagai pemilik produk digital juga iya. Alhamdulillah sudah lebih dari 500 orang yang menjadi tim affiliate dari perusahaan yang saya bangun itu ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang bisa saya bimbing, saya bantu untuk bisa sukses. Teman yang mulai terjun ini jangan berharap, oh bisa nggak coach hasilnya instan baru belajar sehari langsung menghasilkan. Walaupun faktanya teman-teman yang saya bimbing ada beberapa yang baru diajarin kurang dari seminggu sudah mulai bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi secara normalnya pastinya segala sesuatu ada caranya ya. Segala sesuatu ada ilmu. Jangan action dulu teman-teman, belajar dulu. Karena action tanpa ada ilmu nanti teman-teman akan nabrak kemana-mana ya. Mungkin teman-teman pernah belajar dari apa ya internet atau dari video-video di mana di YouTube. Yang penting bisnis itu jalan aja dulu, nanti mikir belakangan. No, teman-teman ya. Jadi tetap ilmu qobla amal ya, sebelum teman-teman meskipun ilmunya tidak harus langsung mahir. Paling enggak kuasailah hal-hal dasar termasuk nanti apa ya di sesi-sesi nanti berikutnya saya akan ajarkan bagaimana menguasai ilmu dasarnya sehingga teman-teman bisa mulai action ya menjalankan bisnis di apa namanya di dunia online ini ya. Belajar, setelah belajar apa? Pahami. Karena gini ya, TAP ya, banyak jadi mereka nggak belajar dulu langsung action, nyebarin link atau nyebarin brosur atau gambar tanpa mereka punya pengetahuan. Banyak Kak pengalaman yang seperti itu TAP? Banyak banget coach. Jadi mereka pengen cepet-cepet dapat uang, pengen dapat sering-sering, tapi mereka nggak mau mengikuti prosesnya gitu. Itu maka ya karena saya berinteraksi dengan ribuan orang ya, maka bagi teman-teman yang ikut kelas saya malam hari ini alurnya belajar, pahami, habis itu apa? Action, lakukan ya. Ketika teman-teman lakukan, mendapatkan manfaat, silahkan bagikan ilmunya supaya bisa memberikan lagi manfaat ke lebih banyak orang lagi gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nih langsung saja ya ke sini. Online ini, atau bagaimana caranya saya bisa segera terjun di dunia online ini ya. Teman-teman ada 5 hal. Teman-teman boleh mencatatnya ya. Jadi ini selalu saya ulang-ulang, selalu saya ingatkan. Banyak sekali orang menjalankan bisnis di benak mereka adalah langsung terjun ke hal teknis, ya. Langsung pengen pasang status, ya, akan maksimal. Justru apa dulu nih yang harus disiapkan ketika teman-teman ingin memulai bisnis online? Nah ini teman-teman,
saya perlu mengingatkan ini supaya sekali lagi ya, supaya tidak salah jalan, supaya meminimalisir potensi kegagalan ya. Nomor satu teman-teman yang harus disiapkan adalah ini, mindset atau pola pikir ke hal-hal baru, ke dunia online, maka ada keyakinan diri yang menghambat untuk mereka segera menjalankan bisnis di online-nya secara serius. Istilah saya ini adalah limiting belief system atau sistem keyakinan yang menghambat. Nah, saya mau ngecek nih yang ada di sini nih ya. Siapa di antara teman-teman kalau muncul gini ya di keyakinannya, aduh coach, saya kan orangnya gaptek. Ada nggak teman-teman ya? Silahkan di chat Zoom. Siapa di antara teman-teman yang merasa dirinya gaptek nih? Ini harus dibenerin dulu nih mindsetnya, pola pikirnya. Atau yang kedua teman-teman, saya nggak bisa jualan coach. Gimana ya? Gimana teh? Delay ya coach. Delay. Jadi nggak apa-apa, saya lanjut dulu ya materinya ya. Oke, ini teman-teman ya, saya nggak bisa jualan. Dan yang paling mengerikan bagi mereka yang terjun ke dunia online, coach, saya takut ditolak coach. Kalau ditolak kayaknya bikin saya bawa perasaan gitu ya. Akhirnya, wah nangis-nangis nggak berjualan di online atau maupun di offline. Ayo ya, silahkan. Ya, kayaknya THA lagi off. Bu Luhur, kira-kira ada yang sudah merespon nih? Oke coach, ada dari Cianjur. Oh, ini THA ada. Oke, silahkan THA dibacain. Ada dari Cianjur, Bu Yulia nih. Oke, ya. Gap, ada dari Cianjur. Nggak, saya gaptek, coach. Tuh, kan bener kan? Saya gaptek dan nggak pede. Tuh, Ada Bu Sri. Sri. Tuh, Bu Sri. Masa nih udah kenal sama Coach Helmi masih nggak pede jalanin bisnis nih, Bu Sri nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti dikasih ilmunya ada ya. Dari Hong Kong juga bilang gaptek, coach. Dari Hong Kong saya gaptek. Tuh kan. Coach kata Bu Tami. Dari Bu Putri di Bulia. Banyak yang berpikir seperti itu gitu ya. Nah, kenapa saya tahu teman-teman, sekali lagi saya berbisnis itu udah 20 tahun ya teman-teman. Jadi ketika saya melatih orang-orang baru, biasanya di awal-awal tuh ngeberesin yang ininya dulu teman-teman. Kalau hal teknis sebetulnya akan jauh lebih mudah. Oke, siap Pak Suyanto. Yang penting pede aja dulu lah, ya kan? Udah mulai nambah ilmunya gitu kan? Oh, saya susah nangkap ilmu digital coach. Oke.